Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman, jemaah salat maghrib Masjid Baitul Makmur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita yang kemudian kita mengawalinya di bulan lalu. Dan tema yang kita usung yaitu tema ulumul Quran. Ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Di awal-awal pertemuan kita kemudian memberikan muqaddimah terhadap bagaimana keagungan berinteraksi bersama Al-Quran, yang dengannya mudah-mudahan kita memiliki persepsi yang sama, pemahaman yang sama, bagaimana kemudian kita berta'ammul dengan Al-Quran. Jangan sampai kemudian kita ini adalah orang-orang yang kemudian digambarkan oleh Al-Quran, dan itu adalah salah satu keluh kesah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kemudian di Al-Quran sebutkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkeluh kesah atau ada kekhawatiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat akhir zaman, umat yang kemudian tidak pernah ketemu Nabi, yang jaraknya jauh dengan Nabi, tetapi di tengah-tengah mereka ada Al-Quran, tetapi Quran itu kemudian mereka sia-siakan. Sehingga kekhawatiran inilah yang kemudian jangan sampai kita ada di dalam kelompok tersebut. Apa kata Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sesungguhnya umatku jangan-jangan nanti mereka akan meninggalkan Al-Quran. Maka kata para ulama mufassir, diantaranya adalah Imam Al-Qurtubi, ketika menafsirkan ayat ini, dan para ulama mufassir lainnya kemudian memberikan pandangannya apa yang dimaksud dengan mahjurah. Mahjurah di sana bisa jadi ada orang-orang yang bertemu dengan Al-Quran, berada Al-Quran di sisinya, tetapi mahjur anit tilawah, bisa jadi mereka lalai dari tilawah. Yang kedua, mahjur anit tadabbur, mereka-mereka yang ada di tengah-tengahnya Al-Quran tetapi mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran. Yang ketiga, mahjur anil amali, mereka jauh dari pengamalan Al-Quran dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita termasuk bagian daripada kelompok itu, sehingga orang-orang seperti ini jangan-jangan kita juga termasuk dari ancaman Al-Quran. Kata Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ada orang-orang yang kemudian i'rad anil Quran, dia jauh dari Al-Quran. Maka orang-orang seperti ini di dunianya ma'isyatan dhanka, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
Ketika memberikan pandangan kata ma'isyatun dhanka ini, bisa jadi orang itu kemudian memiliki kehidupan yang sempit, hati yang sempit, keluarga yang jauh dari kata sakinah, mawaddah, warahmah. Bisa jadi anak-anaknya tumbuh besar dewasa menjadi orang-orang hebat tapi jauh dari Al-Quran. Bisa jadi keluarga yang sudah lama dibina tetapi jauh dari kata sakinah, mawaddah, warahmah. Lingkungan jauh dari kata baik. Itu makna ma'isyatan dhanka. Dan termasuk adalah ma'isyahnya, rezeki yang dia dapatkan tidak pernah kemudian dia dapatkan dengan cara-cara yang halal. Ini yang pertama. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti orang ini kemudian akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Nanti ada orang-orang kemudian dibangkitkan dalam kuburnya, kemudian digiring kepada mahsyar dalam keadaan buta. Dan orang-orang yang buta ini mengatakan, Qala rabbi lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Dulu kami melihat saudara, melihat teman, melihat tetangga, melihat saudara-saudara yang lain. Jawaban Allah, Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Karena bisa jadi sudah ada Quran di tengah-tengah kita, tetapi kemudian kita melupakan Al-Quran. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari hari ini tidak ada jalan terbaik bagi kita semua kecuali kita kembali kepada Al-Quran. Saking agungnya Al-Quran ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan kulla syai'in yartabit ma'al Quran fa asbahu syai'un 'azim. Sesuatu yang melekat dengannya Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Saya ilustrasikan sederhana. Ini ada kertas jemaah yang dirahmati Allah. Ini ada kertas. Kertas yang kosong ini kemudian saya sobek. Saya sobek jemaah. Saya injak-injak. Saya buang di tempat sampah. Kira-kira ada yang marah? Tidak ada. Sekarang coba bayangkan. Tisu yang sama, bahannya sama, tempat belinya sama, fungsinya sama. Kemudian kita taruh ayat-ayat Al-Quran, suratul Fatihah, suratul Baqarah, misalnya Ar-Rahman, An-Naba, Ar-Rahman, dan sebagainya. Kemudian bayangkan pada saat yang bersamaan kita sobek-sobek. Kemudian kita buang, kita bakar, kita injak-injak. Kira-kira ada yang marah? Kenapa? Kenapa? Karena ada lafaz Al-Quran. Sehingga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan kulla syai'in yartabit ma'al Quran fa asbahu syai'un 'azim. Sesuatu yang melekat dengan Al-Quran pasti dia akan menjadi mulia. Kalau seandainya benda mati ini tidak punya nyawa, kemudian dia melekat padanya Al-Quran, kemudian dia menjadi mulia, bagaimana dengan kita? Punya akal, punya pikiran, punya hati, punya nafas, punya nyawa, kemudian kenapa kemudian kita kemudian tidak menjadi mulia dengan Al-Quran? Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik Anda, kata Nabi, orang yang kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, baik dia menjadi pengajar atau dia sebagai pembelajar. Maka dari itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ajak diri kita. Kita ajak saudara kita ajak anak-anak kita, istri kita kemudian untuk belajar. Karena tidak ada jalan terbaik kecuali mereka akan kembali kepada Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan di antara kalian, di tengah-tengah kalian itu ada dua pusaka. Kalau seandainya kalian kemudian memegang dengan teguh, maka kalian tidak pernah akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnatun nabiwiyah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib
mengatakan salah satu dari 3 hal yang bisa kemudian mengangkat derajat seseorang itu menjadi ahlu taqwa. Di antaranya adalah wal amalu bitanzil, orang-orang yang senantiasa mengamalkan Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu tema yang mudah-mudahan tema ini kemudian bermanfaat bagi kita, yaitu makanatul Quran, yaitu kedudukan Al-Quran dalam kehidupan manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Quran yang sangat agung ini adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, atau nama lainnya adalah Mawaqi'un Nujum, atau nama lainnya adalah Sama'ud Dunya. Baru kemudian dari Mawaqi'un Nujum atau Sama'ud Dunya atau disebut dengan Baitul Izzah kemudian turun ke muka bumi selama 23 tahun. Quran. Dan satu-satunya kitab yang kemudian turun bertahap itu adalah Al-Quran. Dari sekian kedudukan Al-Quran, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Quran ini menjadi kitabul amba'i wal akhbari, kitab berita dan sejarah manusia. Jadi Al-Quran ini kemudian menghimpun tentang kisah-kisah, baik itu kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang-orang terdahulu, atau kisah orang-orang hebat di masa lalu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kisah Nabi Adam alaihi salatu wasalam sampai kisah 25 nabi dalam Al-Quran kemudian dicatat, ada mungkin yang tidak tercatat. Maka seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Ya Rasulullah, berapa jumlah nabi dan rasul yang Allah turunkan di muka bumi?" Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian menjawab sahabat ini dengan mengatakan ada 124.000 nabi, 315 rasul, 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Itu yang tercatat maupun tidak tercatat dalam Al-Quran. Maka salah satu kedudukan Al-Quran, makanatul Quran itu adalah kitabul amba'i wal akhbar. Dia menjadi kitab berita dan sejarah orang-orang masa lalu. Dan Quran ini berbeda dengan kitab-kitab lainnya, seperti Injil yang turun kepada Nabi Isa, Zabur yang turun kepada Nabi siapa? Zabur, Daud. Taurat yang turun kepada Nabi Musa. Dan suhuf-suhuf yang turun kepada 4 nabi yang berbeda-beda. Jadi suhuf itu Bapak Ibu begini. Ini kalau kita, ini buku, ini namanya kitab. Sudah dibundel, namanya kitab. Tapi kalau kemudian belum dibundel, masih bentuknya HPS, namanya suhuf. Makanya dalam Quran itu sebutkan suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi sebelum Nabi Musa mendapatkan Taurat itu, Nabi Musa mendakwahkan orang-orang Bani Israel itu menggunakan kitab apa? Suhuf, lembaran-lembaran. Yang Allah kasih kepada Nabi Musa 10-nya dikasih kepada Nabi Ibrahim, 30-nya dikasih kepada Nabi Idris alaihi salatu wassalam, dan 50 dikasih kepada Nabi Sis yang Allah utus di antara Nabi Adam dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Maka jumlah suhuf dan kitab samawiyah itu ada 104.
Ada 100 berapa? 104. 4 berbentuk kitab, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Dan 100 suhuf berbentuk lembaran-lembaran yang dikasih kepada 4 nabi yang berbeda. Nabi Sis, anaknya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, kemudian Nabi Idris, generasi ke-6 dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana bukti bahwa Quran ini menjadi kitabul amba wal akhbar? Mana buktinya? Bisa nggak kita buktikan kalau Quran ini kemudian menjadi di antara kedudukannya Al-Quran itu adalah menjadi kitab sejarah manusia dan peradaban? Bisa nggak kita buktikan, Bapak Ibu? Bisa nggak kita buktikan kalau Quran itu menjadi kitab referensi sejarah dan peradaban manusia? Bisa nggak kita buktikan? Bagaimana cara membuktikannya? Dari asbabun nuzul turunnya surat itu sendiri, kita membuktikan kisah-kisah yang sebelumnya pelajaran bagi dan kita itu bukan yang Arab, tapi fakta yang ada dan indikasinya tadi sebelum 23 tahun secara berurutan di langit bumi kan sudah diturunkan 100. Jadi sebetulnya masa sebelum Quran diturunkan dalam sejarah sampai masa depan yang setiap kejadian Nabi dan para sahabat terjadi langsung turun Quran itu sudah di dalam hati Allah. Baik. Ini kalau jamaahnya cerdas begini kan enak kita ngajarnya, Pak, gitu ya. Jadi cara membuktikannya adalah dengan melihat langsung ayat-ayat yang bercerita tentang kisah-kisah para nabi dan para rasul. Yang paling mudah adalah dengan membuka ayat-ayat Al-Quran. Dengan kisah pertama yaitu kisahnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Kita bisa mulai dari ayat ini, Bapak Ibu. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan keterangan kepada para malaikat pada saat itu, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saya hendak menjadikan satu makhluk yang disebut dengan khalifah. Maka para malaikat kemudian bertanya kepada Allah dengan sopan bertanya, "Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha." Ya Allah, apakah Engkau akan jadikan satu makhluk yang disebut dengan khalifah itu may yufsidu fiha, yang mereka-mereka itu nanti kemudian akan merusak alam, merusak dunia, wa yasfikud dima, dan suka menumpahkan darah di antara mereka. Pertanyaannya, kira-kira malaikat itu tahu dari mana kalau jenis khalifah yang Allah akan ciptakan pada suatu saat nanti kemudian kira-kira sifatnya akan melakukan dua hal tadi? Dari mana kira-kira? Nah, pertanyaannya kan malaikat. Kok bisa malaikat kemudian mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Engkau akan jadikan satu generasi makhluk yang disebut dengan khalifah yang kemudian merusak dunia dan kemudian akan menumpahkan darah di antara mereka. Pertanyaannya dari mana mereka tahu? Karena ada historis sebelum itu. Kenapa? Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala, ketika memberikan gambaran ada 3 jenis makhluk yang Allah ciptakan dengan berbeda-beda. Pertama, khalaqatil malaikatu min nurin.
Allah ciptakan malaikat dari cahaya. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah ciptakan jin dari nyala api. Wa khuliqa adama mimma wasafa lakum. Imam Ibnu Katsir kemudian memberikan keterangan. Allah jadikan malaikat, baru kemudian Allah jadikan jin. Yang jin ini Allah ciptakan 2000 tahun sebelum penciptanya Adam alaihissalatu wassalam, dan mereka ini beranak pinak di dunia. Dalam kisah-kisah Israiliyat disebutkan dalam kitab Bidayah dan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir, dan ini kemudian banyak kisah-kisah Israiliyat. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Haditsu anni an bani Israil fala haraj." Maka berkisahlah tentang kisah-kisah Bani Israel, maka tidak mengapa. Asal kemudian tidak dijadikan standar dalam kehidupan, ya, dalam beragama. Ya begitu saja, gitu ya. Jadi jin itu kemudian beranak pinak, dan di antara mereka itu merusak ekosistem yang ada di dunia dan suka berperang di antara mereka. Jangan-jangan khalifah yang dimaksud itu sama perilakunya dengan bangsa jin. Dan ini juga diutarakan oleh para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, dari sini kita bisa mulai ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan khalifah yang disebut kemudian namanya yaitu Adam dengan isinya Hawa, dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian menikmati seluruh kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga. Tapi satu yang kemudian tidak boleh didekati. Apa itu? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Ada satu perintah yang kemudian tidak boleh kemudian dilanggar. Apa itu? Mendekati satu pohon. Mendekat saja enggak boleh, apalagi memakan. Maka sama perintahnya dengan berzina, Bapak Ibu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekat. Dekat saja tidak boleh, apalagi melakukan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekat-dekat, apalagi melakukan. Dekat saja enggak boleh. Itu. Nah, dari sini kemudian kita berbicara bahwa kita bisa menemukan secara fakta historis bahwa Quran itu sebagai kitab tentang kisah-kisah. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Adam alaihi salatu wasalam karena kesalahan memakan pohon yang ada di dalam surga, maka ucapan pertama Sayyidina Adam alaihi salatu wasalam ketika kemudian mengetahui kesalahannya apa, Bapak Ibu? Apa ucapannya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam surah Al-A'raf dijelaskan bahwa kalimat Sayyidina Adam pertama kali yang dia ucapkan ketika tahu dirinya bersalah adalah kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini tafsir ayat yang mengatakan fatalaqa adamu min rabbih kalimat. Kata kalimat ini adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu bahwa apa yang dilakukan keliru. Sehingga inilah yang kemudian menyebabkan Sayyidina Adam alaihi salatu wasallam turun ke muka bumi. Nah, saya ingin memberikan faktanya bahwa Quran ini adalah, ya, di antara isinya itu adalah tentang historis sejarah peradaban manusia. Nah, kalau bicara ini saya izin untuk menuliskan supaya tahu, ya, karena ini akan panjang. Nah, sehingga nanti bisa kemudian ditulis, dihafalkan, dan kemudian bisa diceritakan kepada anak-anak kita. Izin saya tulis ya, Pak DKM ya, izin ya, saya tulis. Ada itunya, baik. Oke, ini kita buktikan bahwa Quran itu, ya,
adalah sesuatu yang bisa kemudian dibuktikan secara fakta dan historis. Ya. Manusia pertama siapa? Manusia pertama Adam. Adam. Ini Sayyidina Adam. Adam. Adam ini memiliki istri siapa? Hawa. Ya. Dalam banyak riwayat dijelaskan anaknya 40, 20 laki-laki, 20 perempuan. Dan di antara cerita yang kemudian diuraikan oleh Al-Quran, tepatnya surat Al-A'raf, ketika terjadi perselisihan antara anaknya Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, maka Allah Subhanahu wa taala utus seorang anak yang kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Maka nabi kedua adalah disebut dengan Nabi Sis. Nabi apa? Sis, ya, Sis. Nabi Sis. Nabi Sis ini adalah yang kemudian nanti mengajarkan syariat kepada anak-anak Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Nabi Sis itu Bapak Ibu, yaitu Nabi Idris. Nabi siapa? Idris. Dan Nabi Idris ini disebutkan Al-Quran dalam satu ayat dalam Al-Quran, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Makanya satu-satunya nabi di Bapak Ibu yang diwafatkan di langit siapa? Nabi Idris. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj ketemu dengan salah satu nabi, yaitu Nabi Idris alaihi salatu wasalam, dan ayat ini bercerita wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkat Idris ke tempat yang tinggi. Nabi siapa? Idris. Nabi Idris ke Nabi Adam itu 6 generasi Bapak Ibu. Jadi 6 generasi ke-6. Maka muncul setelahnya itu Rasul pertama. Siapa itu? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kemudian diutus ke bangsa Babilonia, hari tepatnya di Irak. Memiliki 3-4 anak yang populer. Anak pertama disebut dengan Kan'an. Yang Kan'an ini kemudian tidak memiliki keturunan. Kenapa? Ketika banjir terjadi di zaman itu, kemudian perintah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk menaiki perahu, maka anaknya mengatakan, "Ya bunayya irkam ma'ana." Wahai anakku, kamu naik bersamaku, kata Nabi Nuh. Apa kata anaknya? "Sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'." Aku akan pergi ke gunung. Sehingga kata para ulama, ini menjadi fakta sejarah bahwa sepintar-pintarnya anak, kalau dia tidak taat kepada kedua orang tua, pasti hancur hidupnya. Pertanyaannya, pintar nggak Kan'an? Pintar. Kenapa pintar? Karena dia mampu kemudian berpikir kalau nanti air yang akan terjadi, banjir itu kemudian nggak mungkin rasanya akan sampai kemana? Ke atas gunung. Maka dia mengatakan, saya akan pergi gunung. Maka apa yang terjadi? Terjadilah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Yang kedua, anaknya disebut dengan Sam. Ya. Nah, Sam ini disebut dengan bangsa Sem, atau keturunannya hari ini adalah bangsa Arab. Yang menempati pertama kali adalah wilayah Yaman. Maka di Yaman itu ada disebut dengan Babul Yaman, 7 pintu Babul Yaman, yang hari ini masih hanya 1 pintu. Disebut dengan Babul Yaman. Ya. Siapa yang membuatnya itu adalah keturunannya Sem. Kemudian ada Yafis, bangsa Yapetik. Ini seperti Qaumun Atrak, bangsa Turki, Mongolia, China dan sebagainya. Rasnya itu sama nih, Yafis. Kemudian ada Ham. Ham ini berkulit hitam, orang-orang berkulit hitam. Seperti Afrika. Nah, pertanyaannya, orang CBD ini rasnya mana? Nah, nanti bisa di-track di sini, Pak. Oke. Nah, kemudian Sem ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak keturunan. Di antara anak keturunannya itu siapa? Ada Azar. Quran mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Injil mengatakan Taruh atau Tarh. Tapi Quran menyebutkan Azar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, yaitu Azar. Nah, Azar ini memiliki 3 anak.
3 anak. Anak pertama ada Harun. Harun ini jamaah nanti memiliki anak keturunan. Siapa keturunannya? Nabi Lut. Maka ya, Lut ini adalah keponakannya Ibrahim. Kemudian ada Harun, Ibrahim, Nahur. Nah, ini 3 anaknya Azar. Pada saat yang bersamaan, Azar ini kemudian menjadi pembantunya Namrud. Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan ada 4 raja yang pernah menguasai dunia. 2 kafir, 2 muslim. Kafir pertama itu Namrud di zaman Nabi Ibrahim. Kafir yang kedua Bukhtun Nasr. Di zaman siapa? Di zaman 3 nabi. Nabi Zakaria, Yahya, dan Nabi Isa alaihi salatu wasallam. 2 muslim yaitu Nabi Dzulqarnain. Ya, kenapa disebut dengan Nabi Dzulqarnain? Karena dia memiliki 2 tanduk untuk memberikan kesan bahwa beliau adalah penguasa dunia pada saat itu. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan Dzulqarnain ini pernah kemudian mengitari seluruh permukaan dunia sampai 500 tahun. Maka dalam catatan Quran, ya, di akhir-akhir surat Al-Kahfi itu diceritakan sampai nanti ketemu dengan bangsa yang terisolasi dari interaksi sosial pada saat itu. Masyarakat ini kemudian meminta kepada Raja Dzulqarnain atau Nabi Dzulqarnain ini kemudian untuk membuatkan satu dinding supaya kemudian mereka tidak kemudian diserang oleh bangsa Ya'juj wa Ma'juj. Dan kata Imam Ibnu Katsir ketika memberikan gambaran cerita Dzulqarnain ini, Nabi Dzulqarnain ini harus kemudian mempersiapkan 40 penerjemah untuk mengetahui apa yang diminta oleh orang yang kemudian atau suku atau bangsa yang kemudian terisolasi dengan dunia itu. Apa permintaannya? Supaya dibuatkan dinding supaya tidak mudah bangsa Ya'juj wa Ma'juj itu menyerang kepada mereka. Dah. Di akhir-akhir surat apa? Al-Kahfi. Kemudian yang terakhir 2 muslim yang terakhir adalah Nabi siapa? Sulaiman. Ini kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ada 4 raja yang pernah menguasai dunia. Jadi tidak ada sampai detik ini raja yang pernah menguasai dunia. Ada nggak? Nggak ada selain yang 4 ini. Belum ada. Hah? Raja Jawa. Oke. Oke. Nabi Ibrahim. Oke, Nabi Ibrahim. Ini menarik karena ini masih Zulhijjah. Nabi Ibrahim pada saat yang bersama Allah utus. Ya. Dan Nabi Ibrahim ini ya dia menikahi salah satu sepupunya. Azar memiliki saudara namanya Harun, sama dengan anaknya, memiliki putri yang sangat cantik namanya Sarah. Maka Ibrahim ini menikah dengan Sarah sampai usia yang cukup tua, belum punya anak. Sampai kemudian ya dia kemudian berdakwah kepada Namrud, yang pada saat yang bersamaan Namrud ini mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan yang paling tinggi. Dan bagaimana kemudian orang-orang pada saat itu kemudian supaya menyembah Namrud, maka diperintahlah Azar bapaknya Ibrahim untuk membuat patung-patung yang patung-patungnya itu menyerupai Namrud, yang kemudian ditaruh di pada setiap sudut kota. Setiap melihat itu bagaikan Namrud sebagai perwakilannya. Ya, maka ada kisah Nabi Ibrahim kemudian berinteraksi dengan apa? Dengan Namrud. Ya, ketika berdakwah. Pada akhirnya ketika kemudian Namrud kemudian murka kepada Ibrahim, kemudian apa yang terjadi? Kisah yang sangat menarik ketika Nabi Ibrahim dibakar. Maka Quran mengatakan kuli bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakan, wahai api, engkau menjadi apa? Dingin. Dan selamatan bagi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim kemudian dengan istrinya Sarah pergi ke Palestina. Kemana? Palestina. Ketika di Palestina tidak terlalu banyak orang, kemudian pergi ke Mesir. Maka di Mesir itulah kemudian berinteraksi dengan raja pada saat itu. Maka kemudian dihibahkanlah seorang putri raja yang ditawan orang tuanya pada saat yang bersamaan, yaitu Hajar. Jadi Hajar ini, ya Bapak Ibu, adalah
putri raja yang ditahan karena kekuasaan ayahnya kemudian dikalahkan oleh raja yang berkuasa pada saat itu. Nah, jangan sampai kemudian ada kesan bahwa Hajar itu adalah budak. Nggak benar. Orang-orang di luar Islam pengen mengesankan bahwa umat akhir zaman nabinya itu lahir dari budak. Itu Pak. Sehingga kemudian ketika Hajar ini dibawa ke Palestina bersama Sarah, maka disitulah kemudian lahir seorang nabi yang disebut dengan Nabi Ismail. Di waktu kecil Nabi Ismail ini kemudian dibawa kemana? Ke Mekah. Atas perintah Allah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in indaka baitul muharram. Aku titipkan engkau wahai Ibrahim, anak di mana? Kata Ibrahim, aku titipkan anakku di mana? Di tempat yang tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada sumber air. Maka disitulah kemudian Nabi Ibrahim tinggalkan seorang anak bersama istrinya, ya, di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Pada saat yang bersamaan Nabi Ibrahim kemudian begitu lewat saja. Maka pertanyaan Hajar alaihi salatu wassalam kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Yang memerintahimu siapa wahai Ibrahim? Allah atau siapa? Ya, cukup mengatakan iya, maka fahamlah Hajar bahwa sesungguhnya ketika Allah memerintah tidak akan pernah terjadi kesia-siaan. Ini menunjukkan bagaimana orang dulu memiliki keimanan yang begitu luar biasa. Jangankan ya di tempat yang tidak ada orangnya, kita taruh istri saja di perumahan yang baru dibangun itu komplain minta ampun Pak. Nah, ini belum kita temukan Hajar-Hajar milenial hari ini Pak, ya kan? Ya, dan juga belum ada Ibrahim milenial sekelas Nabi Ibrahim pada saat ini. Baik, ketika ini menarik Pak, ya nanti kita akan bahas di sini. Kita parkir dulu ya sampai di sini. Kita ke Sarah. Sarah ini kemudian selama 13 tahun setelah munculnya Ismail baru muncul Nabi Ishak. Nabi Ishak. Jadi jarak antara Ismail itu 13 tahun Pak. Nabi Ishak ini kemudian melahirkan dua putra. Putra pertama disebut Al-Aish akan melahirkan Nabi dua. Pertama Nabi Ayub yang kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selama 20 tahun penyakit. Nabi Ayub. Yang kedua adalah Zulkifli. Ya, ramai di pemberitaan hari ini. Nabi Zulkifli ditemukan makamnya di mana? Di Cina. Ini. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ishak kemudian punya anak dua, pertama Al-Aish, kemudian yang kedua adalah Yakub. Yakub ini memiliki 12 anak. Maka salah satunya itu Nabi Yusuf. Ketika Yusuf mengatakan inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang. 11 bintang maksudnya siapa? Yaitu saudara-saudara yang sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Yakub memiliki 4 istri. Berapa istrinya? 4. Ibrahim berapa istrinya? 4. Pertama Sarah, kedua Hajar, ketiga Qaturah, keempat Hajun binti Amin. 4. Jadi ini pengen kita buktikan dalam fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang memulai berpoligami. Itu Pak, harus jelas ini. Dan ini fakta sejarah. Jadi Nabi ya Muhammad itu adalah bukan satu-satunya Nabi yang memiliki istri lebih dari 1. Tapi Nabi-Nabi sebelum itu jauh lebih dulu memiliki istri lebih dari 1. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Kenapa orang sekarang sebut Nabi Muhammad dengan tema ini kemudian mereka tidak terima, padahal Nabi sebelumnya disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para Nabi, para Rasul, Nabi Ibrahim. Nggak ada komplain tuh Pak. Ada nggak komplain? Nggak ada Pak. Gitu. Nah, Nabi Ayub, Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ini memiliki 4 istri. Salah satu istrinya itu adalah ketika Yakub ini
kemudian menikahi dua putri anak pamannya yang bernama Laban. Di mana? Di bangsa Babilonia. Pertama yang dinikahi adalah namanya Laia. Yang kedua Rahel. Rahel inilah yang kemudian melahirkan Nabi disebut dengan Nabi Yusuf. Rahel inilah yang kemudian melahirkan Nabi namanya saudaranya Yusuf adalah Bunyamin. Maka kenapa kemudian dalam catatan sejarah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dia begitu dekat dengan siapa? Bunyamin, karena satu ibu. Itu. Makanya kalau kita baca surat Yusuf itu, orang yang kemudian mencegah saudara-saudaranya kemudian supaya tidak dibunuh Yusuf siapa? Bunyamin. Kenapa? Karena satu ibu. Siapa nama ibunya? Rahel. Dari siapa? Dari Laban. Laban ini siapa? Oh, ternyata anak keturunannya Ibrahim. Ya, masuk famili, sehingga kemudian dikatakan Laban ini adalah pamannya Yakub. Baik. Ini sudah azan nih Pak. Ini belum ini. Sampai Nabi Muhammad SAW. Kita azan dulu ya. Setelah itu saya lanjutkan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit untuk kemudian menyambung kajian kita di malam hari ini sambil menunggu iqamah ya Pak ya. Saya akan lanjutkan ya. Jadi Nabi Yakub alaihissalatu wassalam ini memiliki 12 putra. Yang 12 putra ini kemudian digambarkan dalam Al-Quran dengan percakapan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam bersama ayahnya. Mengatakan inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah, ucapan inilah yang kemudian menjadi gambaran bahwa 12 anak Nabi Yakub alaihissalatu wassalam itu kemudian tercatat dalam catatan sejarah. Di antara nama anaknya itu ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin. Dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ini nanti muncul Nabi, ya, ada mengatakan dari Bunyamin ini nanti muncul Nabi yang kemudian disebut dengan Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus ini Bapak Ibu, ya, ucapannya itu kemudian dijadikan standar dalam berdoa. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini ucapannya siapa? Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika ditelan ikan. Maka juga ada anak daripada Nabi Yakub alaihissalatu wassalam bernama Lawi atau Lewi. Lewi ini kemudian memiliki anak keturunan namanya Imran. Tapi ingat, Imran ini bukan yang dimaksud dengan Imrannya bapaknya Maryam. Tapi Imran ini adalah orang tua dari siapa? Musa dan Harun. Ya, Musa dan Harun. Pada saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi dan rasul di Madian. Madian itu antara Palestina dengan Yordania. Dulu disebut dengan Madian. Ya, siapa dia? Nabi Syuaib. Nabi siapa namanya? Syuaib. Yang itulah kemudian dinikahi putrinya oleh Nabi siapa? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengatakan idhhabi ila fir'auna innahu tagha. Kamu pergi kepada Firaun, sesungguhnya Firaun itu sudah melampaui batas. Tetapi Nabi Musa ini paham betul kapasitas dirinya, Pak. Ketika berbicara tidak cukup kuat kemudian untuk berargumentasi untuk meyakinkan Firaun untuk beriman. Kenapa? Karena ada historis yang pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ketika kecil menelan apa? Bara. Sehingga ucapannya tidak kuat, kemudian retorikanya tidak bagus kemudian untuk berbicara. Sehingga Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta Harun sebagai orang kemudian penyambung lisan untuk berdakwah kepada siapa? Kepada Fir'aun. Maka salah satu doa yang Allah ajarkan adalah Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka doa ini kata para ulama, kalau ada orang kemudian pengen suaranya didengar orang,
Kemudian ceritanya baik, berbicaranya lugas, mudah dipahami, berbobot cara berbicaranya, maka baca doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka termasuk seorang karyawan ketika berbicara kepada atasannya, mungkin dia takut-takut, maka baca doa apa? Rabbi shrah li sadri, supaya kemudian apa yang dia ucapkan di hadapan bosnya itu apa? Mudah dipahami. Oh, dia pengen naik gaji, sudah 20 tahun bekerja sama dia. Kira-kira begitu. Nah, Nabi Musa alaihissalam ini keturunannya Imran. Imran ini keturunan Lewi. Lewi ini ada keturunan Yakub. Ada lagi anaknya, ada Dan, ada Nafleti, kemudian ada Zabalun, ya. Dan ada anak yang cukup kontroversi dalam catatan sejarah manusia. Siapa itu? Disebut dengan Yahuza, atau disebut dengan Yahuda, yang akan melahirkan anak keturunan nanti pada akhirnya bukan hanya Nabi dan Rasul, tetapi juga raja-raja pada saat itu. Di antaranya adalah Jalut. Jalut ini seorang raja yang head to head dengan pada saat yang bersamaan raja baik, yaitu dengan Talut. Talut ini kemudian mengalahkan Jalut atas pertolongan seorang anak muda bernama Daud. Makanya Bapak Ibu, kenapa mohon maaf, dalam kitab Injil ada yang disebut dengan pasal raja-raja. Raja pertama itu adalah Raja Talut. Kemudian raja kedua Daud. Siapa Daud ini? Menantu dari Talut, Pak. Maka Daud ini kemudian memiliki seorang putra yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul sekaligus raja, yaitu Nabi Sulaiman, yang menguasai bangsa manusia, bangsa jin, termasuk bangsa binatang. Di antara percakapannya adalah ma'aral huda amkana minal ghaibin. Kemana hud-hud ini? Kalau tidak ada, maka saya akan sembelih dia. Ya, maka dia memberikan gambar yang tidak pernah dilihat oleh sebelumnya oleh Nabi Sulaiman, seorang ratu yang menguasai manusia pada saat itu, diangkat menjadi ratu tetapi menyembah apa? Matahari. Dia adalah Bilqis, disebut dengan Raja Saba yang berada di Yaman. Nah, satu-satunya Nabi dan Rasul, salah satunya adalah Nabi Sulaiman ini, kemampuan dia adalah mampu berbicara kepada bangsa binatang. Keturunannya Nabi Sulaiman ini nanti adalah Nabi Zakaria. Zakaria ini menikah dengan Alisobat namanya. Alisobat ini mengatakan dalam Al-Quran, wasta'ala ra'syu syaibah. Nabi Zakaria mengatakan, kok kita belum punya anak sampai rambutnya memutih. Wasta'ala ra'syu syaibah itu artinya rambutnya memutih. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, belum punya anak, 100 tahun ini 90 tahun belum punya anak, Pak. Dalam pandangan manusia ini orang nggak mungkin punya anak. Maka Allah titipkan satu anak yang disebut dengan Yahya. Siapa namanya? Nabi Yahya. Nabi Yahya ini kemudian diceritakan oleh Al-Quran, ya Yahya khudil kitab biquwah, wahai Yahya kecil, maka peganglah Taurat sebagai ajaran kepada Bani Israel. Apa yang terjadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nabi Yahya ini dipenggal lehernya dan dijadikan mahar oleh raja Bani Israel pada saat yang bersamaan. Maka pada saat yang bersamaan 3 bulan munculnya Nabi Yahya, muncul Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Isa ini dari mana? Dari Maryam. Maryam ini tidak punya suami, tapi punya anak. Inilah yang menyebabkan gosip-gosip terjadi di antara Bani Israel. Mana mungkin ada seorang wanita kemudian tidak punya anak? Pertanyaannya, siapa yang sering datang ke Maryam? Maka Quran bercerita, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Siapa yang datang mondar-mandir? Zakaria. Maka Zakaria kemudian dieksekusi oleh Bani Israel, maka kemudian disembelih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maryam ini siapa ayahnya? Imran. Imran ini punya istri namanya Hana. Pertanyaannya, kok kenapa Zakaria mondar-mandir terus ke Maryam? Karena dia adalah keponakannya, Bapak Ibu. Ternyata Maryam itulah keponakan siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Kenapa? Hana dengan Alisobat itu adik kakak. Sehingga anak ya, bukan keponakan,
anak ipar, kira-kira begitu. Diajarkan oleh Nabi Zakaria. Kemudian muncullah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. 650 tahun muncul Nabi dan Rasul akhir zaman dari Nabi Ismail tadi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah yang kemudian tidak bisa dihapus dalam peta sejarah. Sehingga Quran itu adalah kitabul amba wal akhbar. Ini poin pertama. Nah, maka kajian kita ini ya, poin pertamanya adalah apa? Kitabul amba wal akhbar. Kitab Quran itu sebagai salah satu sumber sejarah yang otentik dan tidak bisa kemudian dipalsukan. Ini faktanya. Ada yang berani membantah? Enggak ada. Tiap ya. Tayyib. Saya sedikit cerita karena ini Dzulhijjah, sedikit Bapak Ibu, 2-3 menit saja. Ini saya lanjutkan tadi, ini sampai Mekah tadi kan. Ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in indaka baitul muharram. Aku titipkan anakku dengan istriku di tempat yang tidak ada orang, tidak ada makhluk, tidak ada makanan, tidak ada sumber air. Di situ adalah hanya ada Baitullah. Dititip di situ Bapak Ibu, maka suaminya pergi begitu saja. Ya, maka Hajar itu kemudian di sini kita tulis Bapak Ibu. Ya, Hajar itu kemudian dari Bukit Sofa ke Marwah. Oke, ini dulu Pak ya. Di sini ada Ka'bah. Oke, dari sini ya mutar 7 kali Bapak Ibu. Baik, maka disebut dengan sa'yun. Sa'i itu artinya berlari-lari kecil. Maka dari sinilah kemudian syariat sa'i itu muncul. Oke, maka ketika sa'inya siapa? Hajar, itulah kemudian menjadi titik awal kemudian orang itu syariat apa? Sa'i di sini. Maka muncul dari sini apa? Zam-zam. Ya, ada 3 pendapat para ulama tafsir. Di antaranya adalah malaikat turun, malaikat Jibril menancapkan sayapnya ya di tempat di mana tempat ditaruhnya Nabi Ismail. Maka keluarlah air, maka ibunya mengatakan zam-zamun, 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 artinya apa? Zam-zamun itu artinya ya dikumpulin apa ya bahasa kita tuh, dibuat apa bahasa Indonesianya itu Pak, bendungan kecil, maka orang menyebutkan zam-zam. Maka datang bangsa Jurhum dari Yaman kemudian melihat ada beberapa burung yang kemudian mengitari langit pada saat itu, ini bertanda ada air di situ. Mereka datang menemukanlah Zam-Zam dengan 2 manusia pada saat itu, Nabi Ismail dan dengan Hajar alaihissalatu wassalam, dan mereka berunding dan mereka di situ mereka saling bertukar kehidupan. Maka disitulah ya sejarah dari apa? Dari air Zam-Zam. Maka nanti setelah dewasa muncul Nabi Ibrahim datang ke Baitullah. Ketika datang ke Baitullah, maka salah satu ya ru'yah, mimpi yang kemudian dialami oleh Nabi Ibrahim apa? Inni araka fil manami anni adzbahuka fandul madza tara. Kan begitu Pak ayatnya tuh. Aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu, kira-kira apa pandanganmu? Kata anaknya, if'al ma tu'mar. Kamu lakukan wahai ayahku apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku akan menerima. Ini anak yang soleh Bapak Ibu. Sehingga para ulama mengatakan solihul aba, solihul abna. Semakin soleh orang tua laki-laki, maka anak itu akan mudah kemudian dididik. Ingat Bapak Ibu, solihul aba, solihul abna. Semakin soleh suami itu, maka anak keturunannya akan mudah dibimbing. Itu ya. Baik. Maka ketika anak itu dibawa Pak, dibawa namanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu membawa anaknya Ismail di mana? Di Mina. Maka ketemu dengan kakek-kakek tua yang kemudian menggoda, maka Allah firmankan itu adalah setan, maka disitulah diperintah untuk apa? Melempar dengan 7 batu, maka disebut dengan Jumratul Aqabah. Dan itu dilakukan di tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Nah, sekalian kita manasik haji nih. Siapa tahu kita berangkat haji nanti, ya kan? Gitu. Kemudian
berangkat lagi, ketemu lagi dengan orang yang sama, dilempar lagi, maka disebut dengan Jumratul Wusta. Kemudian di ujung lagi ketemu, dilempar lagi, maka disebut dengan Jumratul Ula. Maka syariat itu, jumrah itu awalnya. Maka disuruhlah menyembelih. Ketika mau nyembelih, maka perintah Allah untuk mengganti Nabi Ismail dengan apa? Dengan domba. Maka dalam syariat haji, setelah kemudian di tanggal 8 orang itu kemudian ambil miqat, kemudian tawaf kudum, ya, kemudian pergi ke Mina di tanggal 8-nya, kemudian tanggal 9-nya kemudian berada di Arafah, kemudian malamnya kemudian pergi ke Muzdalifah, bermabit sepertiga malam, kemudian balik ke Mina, kemudian di besok harinya kemudian dia sholat subuh, kemudian melakukan apa? Jumratul Aqabah, kemudian menyembelih, kemudian dia tahalul. Setelah dia tahalul kemudian dia pergi tawaf wajib atau tawaf haji, maka dia kemudian sa'i haji, maka kembali lagi ke mana? Ke Mina. Bermabit di Mina di esok harinya, kemudian apa? Kemudian dia jumrah lagi sampai tanggal 12. Kalau dia cukup sampai di situ, maka cukup baginya. Tapi kalau kemudian dia menyempurnakan, maka sampai tanggal 13. Maka setelah tanggal 13, maka cukup baginya, kemudian ya selesai itu, kemudian dia tawaf wada, kemudian boleh pulang ke Indonesia. Nyaris haji itu boleh dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, hanya 6 hari Bapak Ibu pelaksanaan haji itu. Tetapi kenapa kemudian hari ini begitu panjang Bapak Ibu kita menunggu? Nah, ini urusan pemerintah. Oke, Bapak Ibu, sedikit lagi. Ketika anaknya kemudian sudah mulai dewasa, tumbuh besar, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk kemudian merenovasi ulang yang namanya apa? Ka'bah. Kemudian Allah mengatakan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk kemudian merenovasi dinding-dinding yang sudah terjadi, yang rumpuh di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, itu dibantu oleh anaknya, maka anak kecil ini kemudian yang baru dewasa itu kemudian beristirahat, dibuatkanlah tenda di sini, ya, di antara ujung-ujung apa? Ujung-ujung Ka'bah, maka disitu disebut dengan Hijr Ismail Bapak Ibu. Disebut dengan Hijr Ismail. Kemudian tempat berpijaknya Nabi Ibrahim itu dikatakan dalam Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Mekah yang pertama kali, fihi ayatum maqamu Ibrahim. Di situ terdapat ada maqam. Orang kita mengatakan ada makam. Disinilah disebut ada maqam Ibrahim. Di mana tempat berpijak Nabi Ibrahim dulu untuk kemudian merapikan dinding-dinding Ka'bah yang dihempas banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dari sini kemudian para ulama berkesimpulan bahwa banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu meliputi Ka'bah Bapak Ibu. Maka sebagian ulama mengatakan, ada mengatakan hanya Babilonia, ada mengatakan setengah dunia ini, ada mengatakan seluruh permukaan dunia ini. Dengan dalil wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Selesai kemudian Bapak Ibu ya merenovasi ulang, maka doanya Nabi Ibrahim apa? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah seorang nabi dan rasul yang akan membacakan ayat-ayat-Mu dari keturunan Ismail. Sehingga para ulama tafsir seperti Imam Qurtubi menyebutkan, doa itu adalah ibadah yang bisa jadi hari ini kemudian tidak kemudian terwujud permintaannya, tetapi bisa jadi dia akan terwujud esok, lusa, minggu berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya, atau ribuan tahun berikutnya. Bayangkan Bapak Ibu, doa Nabi Ibrahim itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim di masanya, dan Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa. Dengan Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, itu usianya jaraknya 650 tahun. Bayangkan betapa jauhnya doa Nabi siapa? Nabi Ibrahim itu. Makanya di sini kata para ulama tafsir, seorang ayah, orang tua yang mendoakan untuk anak keturunannya, maka dia tidak akan pernah tertolak. Coba Bapak Ibu nanti baca tafsir Quran surah Al-Kahfi ayat 82. Itu menunjukkan bahwa doa seorang ayah itu
sangat menentukan akan kesuksesan anak-anak di masa depan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sekelumit tentang kisah itu. Dan adapun kemudian hari ini kalau ada orang memata nggak benar kalau kemudian ya ada perubahan ada perubahan objek, ya faktanya adalah perubahan objek antara objeknya yang harusnya yang disembelih siapa? Nabi Ismail menjadi domba. Maka dari sini kata para ulama, sebagian para ulama, kurban terbaik itu adalah apa? Domba. Gitu. Baik, nanti urusan fikih nanti silakan bertanya kepada ustadz fikihnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa sampaikan ya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan dalam materi yang lain. Ini baru satu. Ya, tentang kedudukan Al-Qur'an baru satu. Iya, ada 5 poin yang sudah saya buat dan nanti tinggal 4 poin lagi, kemudian tidak akan lanjut ke materi-materi berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ucapan ulama, nikmatul Quran la ya'rifuha illa man taqwa. Orang yang bicara Quran tidak pernah dia akan menikmati hidangan Al-Quran kecuali dia akan menyerbangi lautan Al-Quran. Quran yang saking luasnya tidak pernah akan kita menikmatinya kecuali kita akan menyeberangi lautan Al-Quran itu sendiri. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.